Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berada di bedengan tanaman cabai, yang dimana beberapa waktu yang lalu kita melakukan namanya proses perempelan. Ya, jadi perempelan ini seringkali kita lakukan dalam proses budidaya tanaman cabai. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah menfokuskan unsur hara yang diperoleh dan dimasak oleh daun, agar unsur haranya tadi menjadi makanan dan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan yang terfokus untuk pada tinggi tanaman serta cabang dari tanaman cabai tersebut. Nah, perempelannya meliputi perempelan daun bagian bawah serta bagian tunas dan kawan, semacam itu. Biasanya dalam mereka tumbuh dan berkembang itu kan seringkali muncul tunas-tunas air, ya kan kawan, atau tunas-tunas yang berada di bagian bawah, semacam berada di ketiak-ketiak daun. Nah, itu perlu kita hilangkan ya di saat musim masih proses vegetatif atau proses pertumbuhan. Ya, tujuannya yaitu kan membentuk tinggi tanaman dan vigor tanaman yang bagus. Nah, semacam itu tujuannya. Dan yang jelas perempelan itu sendiri juga dilakukan itu pada waktu biasanya kami sore hari, kan kawan. Ya, sore hari, karena di waktu sore hari jauh lebih tidak stres, ya kan kawan, semacam itu. Kalau menurut kami kayak gitu, tapi ya secara kenyataannya atau secara teorinya kami belum terlalu paham. Tapi kalau kami ya di sore hari, dan efeknya ya masih bagus-bagus aja sih tanamannya, dan tidak ada efek yang signifikan terhadap perubahan dari tanaman tersebut. Hanya saja kita dengan perempelan tersebut bisa menfokuskan unsur hara untuk pertumbuhan di masa-masa awal dari tanaman tersebut. Nah, biasanya ya itu ada beberapa tanaman yang memang bentuk dari tanamannya itu dibuat satu batang, ada juga yang bercabang dua, ya, ataupun yang bercabang tiga, semacam itu kan kawan. Kalau ini kan dua percabangan semacam ini kan kawan. Nah, kalau saran saya ya itu nantinya kalau kawan melakukan proses perempelan itu tergantung pada kondisi dari lingkungan kawan-kawan ya, dan tergantung pada proyeksi kawan-kawan ya. Kalau di musim-musim penghujan itu, kalau kami lebih sukanya itu berfokus hanya pada satu batang, kan kawan. Karena apa? Karena di kondisi satu batang tersebut ya, menurut kami jauh lebih aman, karena kelembapan yang berada di bawah dari bagian tanaman tersebut itu jauh lebih sirkulasi udaranya bisa berjalan dengan bagus lah, ya kan kawan. Sehingga dengan sirkulasi udara yang bagus ini harapannya adalah bisa menekan perkembangbiakan atau penyebaran dari jamur antraknos yang menyerang buah cabai rawit, semacam itu. Jadi proyeksinya cuma satu batang, lalu di bagian pucuk biasanya ada dua percabangan ya. Nanti kalau sudah mulai membesar itu ada dua percabangan. Nah, dua percabangan itulah yang kita rawat, kan kawan, semacam itu. Dan kelemahannya apa kan kelemahannya kalau satu batang itu kalau sudah batang bawahnya terserang atau biasanya terserang hama ataupun patah ya akibat angin, itu biasanya bagian atasnya langsung mati, ya kan kawan, dan ya tidak bisa panen lagi. Tapi kalau semacam ini ya memang
kelebihannya adalah ketika batang bawah itu terserang hama ataupun terserang atau kena secara teknis kena hewan atau kena orang ya kan kawan, itu kalau misalnya patah ini masih ada cabang-cabang lainnya yang mendukung untuk mereka bisa tetap tumbuh dan berkembang semacam itu kan kawan. Tapi kalau sudah patah ya sudah kan kawan. Dan di saat musim penghujan itu ya kondisi yang semacam ini, rimbun semacam ini memang sebenarnya bagus ya kan, memang sebenarnya bagus kalau untuk percabangannya banyak, semakin banyak cabangnya asalkan pupuknya bagus, pastinya kan hasilnya juga akan bagus juga kan kawan. Nah, tapi kelemahannya kalau banyak cabang kayak gini adalah ini kan kawan, ketika musim penghujan itu biasanya air hujan mengenai tanaman, dan itu biasanya membuat tanaman terlalu merasa bebannya terlalu berlebih, sehingga biasanya kalau terkena angin ya saat musim hujan ya, hujan dibarengin angin itu biasanya mudah patah. Nah semacam itu kan kawan. Nah oleh sebab itu kalau musim penghujan saran saya ya percabangan itu cukup 2 ataupun 3 ya, maksimal 3 kalau saya ya semacam itu kan kawan. Dan cukup 2 ataupun 3 cabang yang berada di bawah, terus kawan-kawan fokuskan itu cabangnya untuk tumbuh tinggi dulu di masa-masa vegetatif ya, masa-masa awal. Dan yang jelas nanti kalau sudah tumbuh tinggi maka nanti kawan-kawan ya tinggal merasakan panennya ya kan kawan ya. Yang penting tunas-tunas air itu dihilangkan ya dari 3 ataupun 1 cabang utama tadi ya, yang kita fokuskan untuk pertumbuhan dari tanaman cabai itu kawan-kawan, semacam itu. Sehingga ya nantinya tunas air itu daripada di unsur haranya habis untuk kebutuhan tunas airnya, mereka lebih berfokus pada nantinya untuk pembentukan buah, bunga ya, serta cabang yang berada di atas. Karena biasanya cabang yang berada di atas nantinya sudah akan mengeluarkan buah-buah cabai yang memang itu menghasilkan bagi para petaninya, semacam itu kan kawan. Dan yang jelas kan kawan, selama perempelan ini ya sebisa mungkin ya kondisinya tangannya ya dalam merempel itu dalam kondisi yang bersih dan kondisi yang sehat, karena jangan sampai tangan kita itu menyentuh tanaman-tanaman yang memiliki penyakit ataupun memiliki kemungkinan penyebaran atau penularan penyakit dari tanaman ataupun tumbuhan yang berada di sekitar ya kan semacam itu. Kalau bisa ya dalam sebaik mungkin dalam kondisi bersih ya kan, karena dengan dirempel itu biasanya kondisinya itu terluka kan kawan ya, tanaman itu terluka. Nah jadi kalau tangan kawan itu mengenai lukanya dan kondisinya tidak bagus untuk tanamannya, nah pastinya ya saya rasa tanaman itu mudah tertular semacam itu. Dan sebisa mungkin kayak gulma-gulma kayak gini ya dihindarkan ya kan dihindarkan, bersih untuk penyakit-penyakitnya lah ya kan kawan, semacam itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan dalam bertani tanaman cabai. Semoga kawan-kawan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan dan pengalaman yang saya sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.